informasi seperti apapun harus disikapi. Kejadian tahun kemarin itu kita sekarang lebih hati-hati memperhatikan tanda-tanda alam. Di bulan Januari nampaknya meningkat sebagian besar wilayah Indonesia, tetapi semakin meluas dampak La Nina ini. Daerah di Kalimantan Selatan ditetapkan rawan bencana banjir dan tanah longsor. Sementara itu memasuki musim penghujan, pada akhir tahun masyarakat diharapkan mewaspadai ancaman banjir. Inilah warta berita selengkapnya Senin 8 November 2021 bersama saya Rudi Zain Dan saya Rizky Restarto. Dengan mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melansir peringatan baru yang berlaku 7 hingga 9 November 2021 soal peringatan cuaca ekstrim di Jawa Barat imbas dari La Nina. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah Muhammad Khalil Nafis mendesak pembatalan peningkatan impor minuman alkohol yang diatur melalui peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 20 tahun 2021. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss akan melawat ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang salah satunya akan membicarakan kemitraan dalam kontra terorisme dan keamanan cyber. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah secara berkala melakukan evaluasi tarif tes usap berbasis real-time PCR. Dan menurut Nadia Tarmizi, kebijakan itu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan sesuai dengan harga yang seharusnya dibayarkan. Evaluasi terhadap tarif pemeriksaan RT-PCR oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan BPKP telah dilakukan sebanyak 3 kali. Swab RT-PCR masih menjadi gold standar dalam mendiagnosis kasus positif COVID-19, tidak hanya di Indonesia, namun juga pada level-level global. Dan kebutuhan akan pemeriksaan RT-PCR didorong oleh peningkatan pemeriksaan spesimen di Indonesia, di mana angka positivity rate di Indonesia saat ini sudah di bawah 0,4% dari standar yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Konsorsium Lingkungan Hidup Imam Rohani mengatakan, terputusnya rantai siklus hidrologi menjadikan sumber air yang seharusnya mengalir semakin mengecil, lambat laun menjadi mati, dan pada akhirnya benar-benar hilang. Jika hal ini terus terjadi, bisa dipastikan bahwa semakin banyak daerah yang dipandang. Di atas itu terjadi banyak penggundulan hutan. Penggundulan hutan beralih fungsi dari hutan menjadi lahan ekonomis untuk tanam-tanam yang bisa menghasilkan ekonomi bagi mereka. Tetapi dampaknya adalah tanah-tanah gunung yang ada di Batu itu sudah terbawa di Surabaya. Contohnya sedimen yang ada di Kali Surabaya ini banyak tanah dari gunung, warnanya juga terbawa di sini. Harapan kami pemerintah dengan regulasinya bisa memberikan teguran kepada mereka yang menebang pohon tanpa jelas kegunaannya. Pada 2018 lalu, pemerintah Provinsi Jawa Timur pernah merilis data bahwa sumber mata air di area konservasi Bumiaji, Kota Batu berkurang drastis. Dari data beberapa tahun sebelumnya, sebanyak 102 titik sumber mata air 2 tahun lalu, hanya tersisa 57 titik saja. 5 daerah di Kalimantan Selatan ditetapkan rawan bencana banjir dan tanah longsor. Hal itu berdasarkan prediksi dari BMKG, seiring fenomena La Nina yang mulai terjadi. Berikut kami hadirkan hasil liputan reporter kami, Aulia Rahmat. Segala informasi seperti apapun harus disikapi. Kalau kemarin kan mungkin yang biasa melihat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap 5 daerah rawan bencana banjir dan longsor dengan melakukan langkah-langkah antisipasi. Kepala BPBD Kalimantan Selatan Mujiat mengatakan 5 daerah yang ditetapkan
ditetapkan sebagai daerah rawan bencana, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Baritokuala, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan juga Tanah Bumbu. Menurut Mujiat, berdasarkan prediksi BMKG pada November ini bakal terjadi hujan deras di wilayah tersebut. Mujiat pun meminta kepada semua desa tangguh bencana dan juga manajemen basis komunitas selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana. Informasi dari BMKG ini sudah kita share ke daerah-daerah, sehingga daerah-daerah sudah mempersiapkan untuk kontingensinya, persiapan pra bencana seperti apa yang dilakukan. Otomatis dengan melihat bencana tahun kemarin, kita hanya sekarang tidak boleh lengah. Segala informasi seperti apapun harus disikapi. Kalau kemarin kan mungkin yang biasa, melihat kejadian tahun kemarin itu kita sekarang lebih hati-hati, lebih memperhatikan tanda-tanda alam. Sementara itu, meski tidak termasuk dalam 5 daerah yang rawan bencana, pemerintah Kota Banjarmasin tetap siaga dengan fenomena La Nina. Ibnu Sina, selaku Wali Kota Banjarmasin, mengaku sudah melakukan antisipasi, seperti halnya proses perbaikan drainase dan juga program normalisasi sungai. Mudah-mudahan masih bisa kita kendalikan. Apalagi ini kan proses penyelesaian drainase, pembangunan saluran yang sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan, itu sudah dalam tahap finishing. Termasuknya anggaran perubahan kemarin. Mudah-mudahan pengerukan sungai juga dalam rangkaian normalisasi sungai itu bisa cepat selesai. Menurut hasil kajian BMKG, pada 2021 La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan dari November hingga Januari di wilayah Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Sulawesi Selatan. BMKG memprediksi tahun ini La Nina bisa menyebabkan peningkatan curah hujan bulanan sekitar 20 sampai dengan 70% di atas normal. Sementara itu, hujan yang terjadi sejak Minggu sore kemarin menyebabkan sejumlah rumah warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir. Bagaimana kondisi terkini di sana? Kami akan hubungi rekan kami Lukman Tara yang saat ini berada di lokasi. Lukman, seperti apa situasi terkini pagi ini? Ya, Rizky, saat ini memang saya berada di Jalan Al-Makmur atau di Gang Buntu, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Dari pantauan di lokasi, hingga pagi ini memang puluhan rumah dari 2 RW masih terendam banjir 20 hingga 80 cm. Namun demikian, petugas dari pemadam kebakaran, pihak atau perangkat desa atau kelurahan ini juga sudah hadir di lokasi. Namun menurut penuturan warga atau Ibu Halimah, ini sebenarnya ini terjadi untuk kedua kalinya, karena pada hujan turun pada Minggu siang itu sempat menyebabkan banjir pada sore hari, lalu surut dan kembali banjir pada pukul 19.30 atau Badaika, dan hingga kini air belum surut. Sejumlah warga yang terpaksa memang harus mengungsi di pemukiman warga yang tidak terdampak banjir. Tadi menurut Satpol PP pun juga memang di lokasi ini tidak semuanya ingin dievakuasi karena mayoritas mereka memiliki bangunan tingkat 2. Jadi dapat dilaporkan juga, biasanya memang untuk lokasi ini setelah banjir surut, Dinas Pemadam Kebakaran akan menyemprotkan air untuk membersihkan lumpur-lumpur yang sangat tebal di lokasi ini. Demikian, Rizky. Ya, Lukman, dari pantauan Anda saat ini di area tersebut, ini masyarakat sudah bisa beraktivitas normal atau seperti apa? Iya, dari ratusan rumah yang sebelumnya terendam banjir, sekarang tinggal puluhan rumah dari 2 RW ini. Sebagian mereka memang sudah beraktivitas, namun tidak sedikit juga memang yang sudah mulai membersihkan perkarangan rumahnya atau rumahnya ini dari lumpur-lumpur yang tersisa menggunakan air pump. Dan itu juga nampaknya ini menjadi keceriaan tersendiri ini bagi anak-anak kecil di lokasi untuk banjir yang tidak terlalu dalam atau sekitar 30 cm ini dijadikan atau bahan bermain air. Baik. Iya. Anda juga lihat seperti apa cuaca pagi ini di sana? Untuk cuaca pagi ini cerah, namun memang tetap harus bersiaga karena lokasi ini sangat dekat sekali dengan aliran Sungai Ciliwung. Jadi mereka harus bersiaga karena
hujan yang turun di sini tidak menutup kemungkinan akan tinggi lagi. Baik, Lukman, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Memasuki musim penghujan pada akhir tahun, masyarakat diharapkan waspada ancaman banjir, di mana saat ini banjir tidak hanya terjadi karena kondisi alam, namun juga akibat kerusakan ekosistem. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Lidiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Menjelang penghujung tahun, curah hujan selalu meningkat di hampir semua daerah di Indonesia. Peningkatan curah hujan ini dapat terjadi karena siklus tahunan maupun karena fenomena alam. Memasuki akhir tahun 2021, Indonesia akan dihadapkan dengan intensitas hujan yang tinggi sebagai bagian dari dampak badai La Nina. Bahkan menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati, fenomena ini akan terjadi setidaknya hingga Februari 2022. Di bulan Januari nampaknya meningkat sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi yang kuning-kuning yang minus tadi sudah berkurang, tetapi semakin meluas dampak La Nina ini tetap di seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Timur, sporadis hampir merata di Sumatera, dan juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sporadis di Kalimantan Timur. Di Sulawesi hampir merata, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Curah hujan meningkat di bagian selatan wilayah Indonesia. Ini nampaknya semakin berkurang di Februari. Meski di tahun 2022 sebagian besar daerah telah mengalami pengurangan curah hujan, namun untuk daerah Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, curah hujan masih cukup tinggi hingga Februari 2022. Tapi masih merata dan luas di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ini lebih gelap lagi, artinya peningkatan curah hujan semakin tinggi. Dan di bulan Januari Februari ini sering terjadi badai tropis yang muncul di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya ancaman bencana karena fenomena alam, namun ancaman bencana juga dapat terjadi karena kerusakan ekosistem akibat kesalahan manusia mengelola sumber daya alam. Dewan Daerah Walhi Jawa Timur Purnawan Dwikora dalam dialognya bersama Pro 3 RRI menyebut bencana banjir bandang yang terjadi di daerah Batu, Malang, Jawa Timur merupakan salah satu contoh bencana ekologi. Ini adalah bencana ekologis, bukan bencana alam. Bencana ekologis karena ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, apa kaitannya dengan manusia? Di Batu ini adalah kawasan apasnya berantas, catchment area berantas. Ini bisa dicermati dari di sekitar kawasan catchment area berantas ini Batu paling banyak titik mata air, hampir ada sekitar 111 titik mata air, yang itu kemudian berkurang menjadi 57 titik mata air dalam dasawarsa belakangan ini. Nah, dari 111 menjadi 57 itu menunjukkan apa? Di kawasan atas telah terjadi alih fungsi lahan. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam 5 tahun terakhir tercatat 17.032 kejadian bencana. Sementara pada tahun 2021 sendiri, sejak Januari hingga saat ini, tercatat 2.242 kejadian bencana telah terjadi di Indonesia, di mana mayoritas bencana merupakan bencana hidrometeorologi. Hingga November 2021, tercatat setidaknya 5 daerah di Indonesia telah terdampak banjir. Di antaranya, Kota Batu di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, Kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Bogor di Jawa Barat, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Niar Abdul Lidiloli, Pro 3 RRI. Ya, kita tahu bahwa saat ini kita memasuki penghujung tahun di mana curah hujan mengalami peningkatan pada sebagian besar wilayah di tanah air. Bencana banjir pun menjadi ancaman langganan tahunan yang terus diwaspadai. Berikut tanggapan masyarakat atas ancaman banjir karena fenomena siklus hidrologi.
Nama saya Arif dari Depok. Kalau menurut saya sih pemerintah seharusnya bisa melakukan sejumlah langkah antisipasi seperti menyiagakan tim yang bertugas untuk menangani banjir dan mengecek kelengkapan. Jadi ketika dibutuhkan, tim ini akan sigap bekerja dan masyarakat tidak perlu harus lama mengalami banjir dalam waktu yang lama. Nama saya Ahmad dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setiap tahun banjir selalu jadi masalah klasik di sejumlah daerah. Hal paling sederhana untuk dilakukan adalah menyiagakan sejumlah alat pompa di daerah rawan banjir ketika musim hujan. Jadi, tidak perlu menunggu banjir. Ketika genangan terjadi, petugas sudah dapat melakukan pemompaan untuk mengurangi debit air. Saya Rizky dari Jakarta Selatan. Menurut saya, pemerintah harus selalu bersiap siaga untuk menangani banjir yang terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di daerah lain dengan menyiapkan alat-alat berat untuk bisa membersihkan saluran air maupun sungai-sungai yang ada. Pendengar, peristiwa banjir menjadi sorotan kami dalam komentar RRI pagi hari ini, di mana kami menyoroti musibah banjir yang menerjang Batu, Jawa Timur, kemudian Sintang di Kalimantan Barat, Gresik, Lamongan, Jawa Timur, serta banjir rob yang terjadi di Jakarta Utara pekan kemarin. Komentar akan disampaikan editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Di Jakarta ternyata banjir bukan saja dari daerah kiriman di Bogor atau sumber air lainnya, tetapi juga dari hantaman air laut berupa banjir rob. Dari gunung dikirimi air dan di laut dihalangi oleh air. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria minta warganya agar bersabar. Di negeri kita tercinta ini ternyata banjir ada berbagai istilah. Ada juga banjir bandang dan banjir rob. Itu setidaknya dalam catatan KBBI. Dalam sepekan kemarin dan terasa dampaknya sampai saat ini adalah banjir di Kalimantan seperti di Sintang. Lalu ada juga banjir di Batu, Jawa Timur dan di Lamongan. Korban tewas berjatuhan. Sedangkan di Jakarta Utara juga terjadi banjir rob. Saban tahun biasanya bulan November, Desember, dan Januari sejumlah wilayah di tanah air tergenang banjir akibat derasnya air hujan yang melimpah dan tidak mampu ditanggulangi. Namun belakangan ini banjir juga makin parah akibat kerusakan lingkungan. Tambahan lagi, kata para ahli, akibat cuaca ekstrim La Nina. Dalam catatan ahli lingkungan Profesor Ignatius Sutapa, jumlah frekuensi banjir terus meningkat. Sejak 2011 hingga 2021 terjadi peningkatan 10 kali lipat banjir. Tahun 2011 ada 514 kali dan tahun 2021 1276 kali banjir. Artinya sangat kuat dugaan lingkungan sekitar lokasi banjir sudah rusak. Kita tentu prihatin dengan musibah ini karena ada korban tewas, cedera hingga kehilangan keluarga dan juga kerugian material. Namun masalahnya, saban tahun disoroti, tahun lalu juga terjadi. Sebagai ibu kota banjir adalah seperti ulang tahun yang terus terjadi. Kini ditambah lagi rob yang mengenai kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Kerugian banjir pasti besar, baik material maupun imaterial. Karena itu, walaupun disebut di atas sudah terjadi berulang kali, tapi kita wajib mengingatkan bahwa bahaya banjir itu mengancam di sekitar kita. Perlu langkah yang strategis, bukan sekedar bersabar untuk menghindari banjir. Demikian komentar, selamat pagi.